Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih dalam pembahasan tentang sholat pada halaman 12, yaitu tentang syarat-syarat sholat. Faslun. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadza fasal. Fasal ini wasyaraitus sholati, adapun syarat-syarat sholat qabla dukhuli fiha, sebelum memasuki sholat, sebelum melaksanakan sholat. Khamsatu asya'a, ada 5 perkara. Yang pertama, taharatul a'dha'i, mensucikan tubuh, minal hadasi wan najasi, dari hadas dan najis. Wasatrul aurati, dan menutup aurat. Wasatrul aurati, dan menutup aurat. Bilibasin tohirin, dengan baju yang suci, Wal wukufu, dan berdiri. Ala makanin tohirin, di atas tempat yang suci. Ala makanin tohirin, di atas tempat yang suci. Wal ilmu bidukhulil wakti, dan mengetahui masuknya waktu, masuk waktu sholat. Wastiqbalul kiblati, dan menghadap ke kiblat. Wayajuzu, dan boleh tarkul kiblati, meninggalkan kiblat. Fi halataini, dalam dua keadaan. Fi syiddatil khaufi, yang pertama dalam keadaan sangat takut. Fi syiddatil khaufi, dalam keadaan sangat takut atau genting. Wa fin nafilati, dan dalam melakukan sholat sunnah. Fis safari, di perjalanan, dalam perjalanan. Alar rohilati, di atas kendaraan. Jadi pasal di sini menjelaskan tentang syarat sholat sebelum kita menunaikan sholat. Jadi sebelum kita memasuki sholat, kita harus memenuhi persyaratannya, yaitu apa? Ada 5 perkara. Yang pertama, harus anggota tubuh sini adalah suci. Anggota tubuh ini berarti harus suci. Yang pertama, baik suci dari hadas kecil atau besar, ataupun najis. Nah, kalau najis berarti terkena sesuatu yang najis, berarti tidak boleh. Kemudian menutupi aurat. Nah, aurat di sini batasannya dari mana? Kalau seorang lelaki itu berarti dari lutut sampai pusar harus ditutup. Kalau perempuan berarti semuanya. Aurat perempuan semua anggota tubuh kecuali telapak tangan dan wajah. Nah, maka dari itu kita harus menutupi leher ataupun di bawah dagu ini. Nah, di bawah dagu harus ditutup bagi perempuan. Nah, kemudian kalau tangan berarti telapak tangan sekiranya pergelangan situ. Itu. Nah, berarti kalian ketika membawa mukena harus diperhatikan. Semisal walaupun sehelai rambut kepala itu keluar, itu juga belum menutupi aurat. Makanya diperhatikan. Makanya semisal kita disuruh pakai ciput, disuruh pakai mangset bagi wanita, itu harus kalian gunakan, harus dipakai terlebih di waktu sholat. Supaya apa? Supaya sholat kita, persyaratan ini menjadi sempurna untuk kesahan sholat kalian. Nah, demikian. Habis itu tempat yang untuk kita sholat harus suci. Ustadz, kalau pakai sajadah bagaimana Ustadz?
Semisal tempatnya kotor, najis, kita pakai sajadah, sah nggak? Sah. Yang penting sesuatu yang menempel pada kita itu suci. Semisal sajadahnya kena najis, akan tetapi tidak nempel di kita. Semisal sajadah yang bagian depan yang tidak terkena anggota tubuh kita, nah, sah. Batasan di sini adalah pokoknya sesuatu yang tidak menempel pada manusia, pada orang yang sholat itu berarti harus semisal itu ikut bergerak, berarti itu harus suci. Nah, baik pakaian ataupun tempat. Nah, tempat, pakaian itu harus suci. Kemudian sebelum kita sholat juga harus mengetahui waktunya. Nah, harus tahu, nggak boleh asal sholat, nggak boleh, harus cari tahu waktu. Alhamdulillah kita sekarang ada jam, ada speaker, ada azan. Nah, itu bisa menunjukkan waktu sholat. Kemudian yang terakhir adalah menghadap ke kiblat. Nah, menghadap ke kiblat ini bagaimana Ustadz? Kita kan jauh. Menghadap ke kiblat di sini yang penting kita sudah berijtihad, sudah mencari tahu kiblatnya mana. Nah, tidak, kalau semisal kita jauh dari Ka'bah seperti kita di Indonesia ini, tidak diharuskan Ka'bahnya langsung, faham? Yang penting arah kiblat. Nah, ketika arah kiblat ini berarti ungkapan kitabnya bil jihah, yang penting 90 derajat. Nah, miring-miring sedikit gimana Ustaz? Gak masalah, gak harus tepat. Yang wajib tepat itu ketika kita berada di hadapan Ka'bah. Adapun kalau semisal jauh ya gak harus tepat. Cuma kita berijtihad mencari tahu mana sih yang tepat menurut kita. Nah, akan tetapi gak harus tepat ke Ka'bah. Sebabnya semakin kita jauh, semakin ke arah kiblat ya semakin sulit, sebabnya Ka'bah itu kecil. Maka dari itu kita di Indonesia semisal dimiringkan sedikit ke utara. Nah, itu semisal semua daerah Indonesia miring sana semuanya, otomatis ada yang meleset. Nah, kalau demikian seperti itu gimana? Nggak masalah, yang terpenting arah ke kiblatnya 90 derajat. Nah, itu boleh. Nah, ada dua kelompok yang tidak diharuskan untuk menghadap ke kiblat. Yaitu apa Ustaz? Yang pertama, orang yang sangat takut, sangat genting sekali. Semisal ada bencana, sudah waktu sholat, sudah mepet banget, dia belum sholat. Walaupun dia tidak menghadap ke kiblat, boleh dia sholat. Atau dalam keadaan perang, waktu genting. Pokoknya setiap waktu yang menegangkan, takut, ini boleh tidak menghadap kiblat. Kenapa demikian? Sebabnya sholat tidak boleh ditinggalkan. Selama orang itu masih hidup, punya akal, tidak boleh ditinggalkan. Adapun kalau rukun-rukun Islam yang lainnya mungkin masih boleh ditinggalkan. Semisal puasa dia tidak kuat, boleh dia tidak puasa dulu. Zakat dia belum mampu, boleh dia tidak zakat. Begitu juga haji. Akan tetapi kalau sholat wajib dilakukan, bagaimanapun keadaannya, dimanapun dia berada, dan kapanpun wajib dilaksanakan. Titik. Gak boleh, gak bisa ditawar lagi. Sebabnya sholat adalah tiang agama. Kemudian boleh meninggalkan menghadap kiblat. Yang kedua adalah ketika kita sholat sunnah di atas kendaraan dalam bepergian. Kita pergi bawa mobil, kita mau sholat duha, wah ini gak bisa turun, sholat di mobil, boleh, gak masalah. Nah, ini khusus untuk sholat sunnah. Kalau sholat wajib lain lagi. Pasal berikutnya mengenai rukun-rukun sholat. Faslun ay hadza faslun. Adapun ini fasal. Wa arkanus sholati, adapun rukun-rukun salat sama niyata asyarota, 18 rukun. 18 rukun. Salat itu mempunyai 18 rukun.
Yang pertama an-niyatu niat, wal qiyamu dan berdiri, ma'al kudrati serta mampu. Berdiri bagi yang mampu, seperti itu. Wa takbiratul ihrami dan takbiratul ihram. Wa qiraatul fatihati dan membaca al-fatihah. Perhatikan di sini. Kalian harus niat, habis itu berdiri, takbiratul ihram. Niatnya bagaimana Ustaz? Niatnya seperti yang kalian lakukan. Usolli fardhol maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblat, ada ma'muman lillahi ta'ala. Nah, seperti itu. Mau diucapkan, mau tidak, terserah, yang terpenting hatinya sudah terkoneksi dengan niat. Maka dari itu pentingnya niat untuk diucapkan supaya hati kita biar terkoneksi. Makanya niatnya diucapkan sebelum kita bertakbir. Nah, kemudian membaca Fatihah, wa qiraatul Fatihati dan membaca Fatihah, wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Adapun bacaan bismillahirrahmanirrahim ayat dari Fatihah ini wajib. Nah, ada sebagian nggak baca basmalah, ya gimana sholatnya bisa sah? Fatihahnya aja tidak lengkap, yaitu bismillahnya tidak dibaca. Maka dari itu bismillahnya wajib dibaca. Mau dibaca keras, mau dibaca pelan-pelan, terserah. Yang terpenting basmalahnya dibaca. Kalau nggak dibaca, nah itu berarti dia sudah mengkorting Fatihah, jadi nggak sah sholatnya. Kemudian warruku dan ruku, wa tuma'ninatu fihi dan diam di dalam ruku. Nah, ruku dihitung sendiri, tuma'ninah dihitung sendiri. Warraf'u dan bangun dari ruku, wal i'tidalu dan i'tidal. I'tidal berarti tegak di dalam ruku, di dalam berdiri tadi setelah ruku. I'tidalu dan tegak berdiri. Wa tuma'ninatu fihi dan tuma'ninah di dalamnya, harus berhenti. Wa tuma'ninatu fihi dan berhenti dalam i'tidal. Wa sujud dan sujud, wa tuma'ninatu fihi dan tuma'ninah di dalamnya. Tuma'ninah berhenti sejenak. Kadar berhentinya seberapa lama Ustaz? Dengan kadar bacaan subhanallah. Nah, udah berapa detik itu? Subhanallah 2-3 detik. Berarti boleh gak masalah Ustaz, berarti sholat cepet dong Ustaz. Sholat emang mudah, gampang, seperti itu. Tinggal kitanya. Wa tumaninatu dan tumanina fihi dalam sujud. Wal julusu dan duduk, bainas sajdataini antara dua sujud. Kemudian wa tumaninatu fihi dan tumaninah di dalamnya, berhenti sejenak dalam duduk tadi. Wal julusul akhiru dan duduk terakhir. Duduk terakhir di sini berarti pada tahiyat akhir. Duduk di sini dinamakan duduk tawarruk. Wa tasyahudu fi dan membaca doa tasyahud. Berarti doa tasyahud bagaimana? At-tahiyat sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu sampai situ. Kemudian dilanjut lagi wassalatu ala nabi fihi dan membaca sholawat di duduk terakhir. Bacaan sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad, udah cukup. Allahumma sholli ala Muhammad. Cuma yang paling bagus kita menggunakan salawat Nabi, yaitu salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim sampai fil alamina innaka hamidum majid. Nah, itu yang bagus. Wa taslimatul ula dan ulu salam yang pertama. Membaca salam yang pertama assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh.
Wa niyatul khuruji dan niat keluar minas sholati dari sholat. Niat keluar bagaimana Ustaz? Niat saya sudah selesai sholat. Adapun di sini tidak menurut sebagian ulama tidak wajib niat keluar, paham? Jadi kalian tidak niat keluar juga sudah dengan salam itu. Nah, salam itu ya keluar dari sholat. Nah, salam itu berarti sudah keluar sholat. Kemudian yang terakhir watartibul arkani, dan mentartibkan rukun-rukun sholat. Harus urut, nggak boleh berdiri habis itu sujud, nggak bisa, harus berurutan. Berdiri, baca Fatihah, habis itu ruku', i'tidal, nah seperti itu. Alama dzakarnahu, sesuai yang telah kami sebutkan. Wasunanuha, adapun kesunahan sholat qoblad dukhuli, sebelum masuk fiha dalam sholat. Adapun sunnah-sunnah sholat sebelum kita memasukinya, syai'ani, ada dua perkara. Ma'al adzanu adzan, wal iqamatu dan iqamat. Berarti adzan dan qomat. Cuma itu aja. Kesunahan sebelum kita melakukan sholat, adzan dan iqamat. Wa ba'da dukhuli fiha, adapun kesunahan setelah memasuki sholat, kita sudah melaksanakan sholat. Nah, di dalam sholat itu ada kesunahan. Ada berapa? Syai'ani, dua perkara. Apa itu? At-tasyahudul awalu, melakukan tasyahud awal. Tasyahud awal itu yang terletak pada 2 rakaat. Terletak pada setelah 2 rakaat. Ketika kita mau bangun untuk berdiri, kita disunahkan untuk bertasyahud, baca tasyahud dan duduknya itu. Wal kunutu, dan kunut, doa kunut fi subahi pada sholat subuh. Doa kunut pada sholat subuh ini hukumnya sunnah, tidak wajib, sunnah. Maka dari itu kalian sebagai santri ya juga semestinya harus hafal doa kunut. Sebabnya ini hukumnya sunnah dan dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wafil witri, dan pada sholat witir. Kalau kalian sholat witir juga disunahkan. Sholat witir yang bagaimana Ustaz? Fi nisfis sani min syahri Ramadan, pada separuh terakhir dari bulan Ramadan. Ada separuh terakhir dari bulan Ramadan. Itu kapan Ustaz? Pada tanggal 16 Ramadan sampai terakhir. Nah, ketika orang melakukan sholat witir di situ, berarti dia disunahkan untuk doa kunut. Nah, itu udah titik. Habis itu kita membahas kesunahan yang lain. Kalau tadi itu kesunahan sunnah muakkad. Artinya sunnah muakkad adalah sunnah yang sering dilakukan Nabi dan tidak ditinggalkan Nabi. Nah, itu namanya sunnah muakkad. Sunnah yang sering dilakukan Nabi. Kalau sunnah hayat, nah, wa hayatuha, adapun sunnah hayat salat. Sunnah hayat, sunnah yang dilakukan Nabi, akan tetapi tidak begitu dianjurkan atau tidak begitu ditekankan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini namanya sunnah hayat. Ada berapa? Khamsata asyara khoslatan. Ada 15 perkara. Yang pertama, raf'ul yadaini 'inda takbiratil ihram, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Nah, ini sunnah hayat. Sunnah hayat salat, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, sambil diangkat tangannya. Dengan posisi bagaimana Ustaz? Posisinya tangan menghadap ke kiblat, telapak tangan kita. Kemudian kita angkat sampai
setara dengan pundak kita atau pundak antara pundak dan telinga kita. Nah, seperti itu. Wa indar ruku'i, dan ketika ruku'. Nah, ketika kita mau ruku' juga tangannya juga diangkat. Warraf'i minhu, dan ketika bangun dari ruku'. Ketika bangun dari ruku' juga diangkat. Kalau mau sujud Ustaz, diangkat enggak? Ya enggak. Kalau mau sujud tidak usah diangkat. Wa wad'ul yamini, dan meletakkan tangan kanan ala shimali, di atas tangan kiri. Nah, ketika kita berdiri, kita kan bersedekap. Kita letakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Wa tawajuhu, dan membaca doa tawajuh. Doa tawajuh atau doa iftitah. Apa itu? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, sampai terakhir. Biasanya kalau yang lengkap Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah. Inni wajjahtu wajhi sampai terakhir. Wal isti'adzatu, dan membaca ta'awudz. Ta'awudz di sini sebelum Fatihah, berarti kita disunahkan untuk baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian baru bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu. Wal jahru, dan membaca keras. Wal jahru, dan membaca keras bacaan maksudnya, tidak ta'awudz. Membaca keras bacaan fi maudhi'ihi, pada tempatnya. Pada tempatnya maksudnya ketika bacaan itu disunahkan untuk dikeraskan, contoh maghrib, isya, dan subuh, dan juga sholat Jumat. Itu kan dikeraskan, berarti disunahkan untuk mengeraskan suara. Kalau berjamaah Ustaz, kalau berjamaah cukup imamnya saja. Wal israru, dan membaca pelan, artinya pelan, tidak mengeraskan suara. Fi maudhi'i, pada tempatnya. Wa ta'minu, dan membaca amin. Wa qira'atus surati ba'dal Fatihah, dan membaca surat-surat setelah baca Fatihah. Wa takbiratu 'indar raf'i, dan membaca takbir ketika bangun. Ketika bangun sujud, bangun dari ruku, baca takbir. Cuma ketika bangun dari ruku, bacanya tidak takbir, bacanya sami'allahu liman hamidah. Wal khafdi, dan ketika mau turun, ketika bangun dan turun. Wa sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu, dan membaca sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Sami'allahu, Allah mendengar, liman hamidah, kepada orang yang memujinya. Rabbana, wahai Tuhan kami, lakal hamdu, bagimu segala puji. Wa tasbihu, dan membaca tasbih fir ruku'i, dalam ruku', was sujudi, dan sujud. Baca tasbih subhanallah, seperti itu. Atau tasbih yang sudah kita ketahui, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ketika sujud, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi ketika ruku. Wa wad'ul yadaini, dan menaruh kedua tangan, alal fakhadaini, di atas dua lutut, atau paha. Menaruh tangan ketika kita duduk. Fil julusi, pada waktu duduk. Yabsutu, dengan melebarkan al-yusra, membeberkan atau melebarkan al-yusra, tangan yang kiri. Wa yakbidu, dan menggenggamkan al-yumna, tangan yang kanan. Tangan kanan digenggamkan. Illal musabbihata, kecuali jari telunjuk. Jari telunjuk tidak usah digenggamkan. Jadi ditelunjukkan. Habis itu taruh di bawah. Habis itu ketika kita baca asyhadu alla ilaha illallah, pada illallah kita angkat. Mau dikembalikan, mau diangkat terus, terserah. Itu juga sunnah. Fa innahu yushiru biha mutasyahhudan.
fa innahu yushiru biha mutasyahidan. Bahwasanya dia memberi isyarat dengan jari tersebut ketika bertasyahud. Wal iftirashu, dan duduk iftirosh. Duduk iftirosh itu pada waktu tahiyat. Fi jami'il jalasati, pada seluruh dudukan, pada seluruh posisi duduk, semuanya iftirosh. Wa tawaruku, dan duduk tawaruk fi jalsatil akhiri, pada duduk yang terakhir. Fi jalsatil akhiri, pada duduk yang terakhir. Wa taslimatus saniyatu, dan dan membaca salam yang kedua. Ini hukumnya sunnah. Maka dari itu ini semoga kalian bisa mengamalkan semua kesunahan baik muakkad ataupun sunnah hayat. Nah, seperti itu supaya kita bisa mengamalkan ilmu kita dan mendapatkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.